Shalom, salam terkasih dan salam sehat untuk kita semuanya, umat-umat yang selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Berjumpa kembali di renungan harian, kiranya melalui pertemuan pada saat ini kita akan dikenyangkan dan dikuatkan melalui renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan, bahkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan secara khusus penjagaan, perlindungan Tuhan di sepanjang malam kami istirahat hingga bangun pada saat ini dengan keadaan yang lebih baik, merasakan udara yang segar, nafas kehidupan yang bersumber daripada Tuhan. Pada jam yang baik ini Tuhan, kami rindu untuk mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dari banyak kesalahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Judul perenungan kita pada saat ini yaitu kasih yang dinyatakan. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, di mana di dalam perenungan pada saat ini, suatu ketika ada seorang suami, di mana suami ini hendak mau tidur, tetapi dengan memiliki perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Hatinya masih belum tenang karena konflik kecil yang sempat terjadi dengan istrinya ini. Setelah sekian tahun bersama, sang istri mengatakan, "Mengapa kamu masih pelit?" Dan itulah ucapan sang istri dengan nada yang kecewa. Hati daripada suami tersebut merasa begitu tertusuk karena perkataan itu, yang dimana itu diucapkan oleh wanita yang dia sayangi, yang dia juga ingin bahagiakan dengan yang bisa dilakukan dan jerih lelahnya bekerja. Namun sang suami ini mencoba untuk dia tetap tegar, tetap tenang, agar keadaan semakin tidak lebih runyam atau juga semakin membaik. Dalam hatinya si suami tersebut merasa kecewa, tetapi ia memutuskan, tetapi dia mengambil pilihan, yaitu mengampuni pasangannya ini, istrinya ini, karena dia sangat mengasihinya. Pelajaran mengenai kasih identik dengan
kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, dengan juga kekristenan. Tetapi menerapkan hidup dalam kasih bisa saja di dalam kehidupan kita ini sungguh tidak mudah. Terlebih ketika kita merasa terluka, ketika kita merasa mungkin tertusuk atau sakit hati oleh sikap, oleh perkataan maupun perilaku dengan orang yang ada di sekeliling kita atau yang paling dekat dengan kita. Namun justru ketika saat itu terjadi, malah yang boleh kita perhatikan ialah justru saat itulah kualitas kasih kita semakin diuji supaya terasah dan menjadi matang. Orang yang hatinya dipenuhi oleh kasih menurut firman Tuhan pada saat ini bukanlah dikatakan orang yang pemarah dan tidak suka menyimpan kesalahan orang lain. Sebaliknya, ia memilih untuk belajar lebih baik, belajar bersabar, dan sedapat mungkin segera mengampuni dan melupakan kesalahan istrinya, kesalahan orang lain terhadap dirinya atau diri kita masing-masing. Konsep daripada kasih seperti ini tidak pernah mungkin bisa jadi kita dapatkan atau diajarkan oleh dunia. Itu kita dapatkan yang bersumber daripada Tuhan melalui firman Tuhan atau juga melalui orang-orang yang mengenal akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan ini. Karena sudah mengetahui dan mempraktikkan dan membagikan kepada orang-orang lain. Yang juga lebih setuju di mana kita boleh melihat yaitu bisa jadi secara manusia, secara dunia, mungkin lebih mau dengan pembalasan dan mengingat akan kesalahan orang lain, bila perlu sampai akhir hayat. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang percaya dipanggil untuk mengasihi, sama seperti Tuhan mengasihi manusia dan sangat-sangat menyayangi kita semuanya. Dengan pertolongan kekuatan daripada Allah, supaya dunia melihat, merasakan, menikmati ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan hal ini, hati yang dipenuhi oleh kasih Allah akan tercermin melalui kehidupan perilaku kita sehari-hari yang akan kita jalani. Mari agar boleh kita sebagai umat-umat Tuhan, kasih yang dinyatakan terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.